Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai peralatan apa saja yang dipergunakan dalam proses pembedahan di rumah sakit. Nah, ini merupakan tampilan dari peralatan bedah dasar. Alat ini biasa digunakan dalam proses pembedahan. Pembedahan itu terdiri dari berbagai macam tindakan ya. Yang saya jelaskan ini yaitu satu set bedah dasar yang dipergunakan untuk pembedahan yang dasar-dasar saja ya. Untuk yang lebih lengkapnya lagi, itu masih banyak lagi alat yang diperlukan. Baik, langsung saja. Yang saya pegang ini adalah Nirbecken. Nirbecken ini fungsinya untuk menampung cairan atau organ atau jaringan dari pasien ya. Nah, selanjutnya yang saya pegang ini adalah hak ya, hak objin. Hak objin adalah hak yang dipergunakan oleh pembedahan dalam proses bedah kandungan. Ini adalah kom. Kom ini fungsinya untuk menampung air atau betadin untuk desinfektan. Selanjutnya, ini juga kom, cuma ukurannya lebih kecil, namun fungsinya sama seperti kom yang besar tadi. Selanjutnya, ini dinamakan spatula. Ini fungsinya untuk mengganjal. Nah, alat yang saya jelaskan ini adalah alat bedah dasar untuk lebih khususnya ke bagian objin ya atau kandungan. Ya, ini adalah alat set jarum. Ini di dalamnya itu terdapat banyak jarum ya, jarum benang itu untuk proses penjahitan. Kali ini saya tidak buka ya karena di dalamnya itu masihlah banyak jarum. Ini adalah duklem. Duklem ini fungsinya untuk mengaitkan duk itu kain ya, kain steril. Ini yang disiapkan di meja operasi untuk menutupi bagian permukaan pasien lapangan operasi. Nah, selanjutnya ini adalah hak. Ini hak ya. Hak itu Langenbeck ini hak itu fungsinya untuk agar lapangan operasi itu terbebas dari jaringan pasien yang menghalanginya. Selanjutnya ini kanul suction. Kanul suction itu fungsinya untuk ujung selang ya, untuk menyedot cairan atau darah dari pasien. Dan selanjutnya ini adalah klem uterus atau saya sebut ini penser ya, penser klem. Ini fungsinya untuk menjepit jaringan, terutama sering dipergunakan di objin itu untuk menjepit uterus. Kadang dipergunakan untuk menjepit kasa, untuk dep itu untuk menahan perdarahan. Oke, selanjutnya gunting ya. Gunting itu ada dua jenis ya. Satu gunting jaringan, satunya lagi gunting benang. Untuk membedakannya, gunting jaringan itu ujungnya itu bengkok, sedangkan gunting benang itu lurus. Nah, yang satunya lagi ini, maaf ya teman-teman, ini ada tiga jenis. Satunya lagi itu adalah gunting plasenta, karena ini lebih khusus untuk objin atau
atau persalinan, dalam proses persalinan. Ya, selanjutnya ini adalah nail folder. Nail folder itu needle holder, atau untuk fungsinya itu untuk menjahit. Jadi ini untuk pegangan untuk jarum jahit dan benangnya ya, untuk proses penjahitan. Selanjutnya ini ada koher itu fungsinya untuk menjepit. Ini ada giginya ya teman-teman, di ujungnya itu ada giginya. Ini bentuknya seperti klem, nanti saya jelaskan. Ini tapi bedanya itu di ujungnya itu ada giginya. Nah, giginya ini untuk lebih mengerat. Jadi bedanya dengan klem itu ini lebih mengerat dan ujungnya itu tajam. Dan selanjutnya ini klem. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ini klem ya teman-teman. Ada klem yang agak panjang dan ada yang pendek. Itu gimana ukuran dan fungsinya juga tidak jauh sama. Selanjutnya ini adalah pinset. Pinset ini pengganti tangan kita ya, tangan kita untuk megang jaringan dalam proses pembedahan. Jadi klem ini untuk megang, jadi kayak jari kita. Itu klem itu pinset itu ada dua, pinset anatomis dan chirurgis. Anatomis itu yang ya seperti klem dan koher, ada giginya dan nggak ada giginya. Oke, itu penjelasan singkatnya. Nah, ini proses pengesetannya ya. Pengesetannya ini seperti ini. Kita rapikan lagi. Sebenarnya setiap rumah sakit itu kadang mempunyai standarnya masing-masing. Kalau di tempat saya ini pengesetannya seperti ini, dan ini sudah termasuk standarnya ya, tidak jauh ya, sama. Oke, kita rapikan kembali. Nah, diusahakan serapi mungkin ya, agar nanti dalam proses pensterilisasian itu lebih mudah di packing dan tampak rapi. Agar nanti dalam proses pembedahannya petugas gampang untuk mengambil atau menyusun set-set yang sudah di steril tadi. Ini belum steril ya teman-teman, ini setelah pakai ini. Ya, kita rapikan lagi. Usahakan itu kom itu di atas, karena ini nanti pertama yang diambil. Dan usahakan set jarum jangan sampai tidak tertutup, karena nanti bisa berceceran jarumnya, karena jarumnya tajam ya teman-teman, itu berbahaya. Itu harus selalu tertutup dan posisikan serapi mungkin. Ya, ini sudah kembali seperti semula ya, seperti tadi. Penyetannya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lebih merapikannya. Oke, demikian penjelasannya ya. Semoga informasinya bermanfaat.